Yatayammamu 'anil hadatsaini, seseorang bisa tayamum 'anil hadatsaini dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang biasanya bisa hilang dengan wudu, hadas besar bisa hilang dengan mandi wajib, mandi keramas. Nah, ini dua-duanya bisa diganti dengan tayamum. Gak bisa wudu, tayamum. Gak bisa mandi, tayamum juga. Pertama itu hanya catatan, tayamum ini tidak menghilangkan hadas. Tayamum ini hanya pengganti dan membolehkan sholat dalam keadaan berhadas. Kalau wudu menghilangkan hadas, makanya niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Hilang hadasnya, tapi dengan tayamum tidak hilang. Tidak hilang, hanya boleh sholat dalam keadaan berhadas. Sholatnya sah, gak perlu qada. Makanya apabila seseorang punya hadas besar, junub misalkan, kemudian dia mau melaksanakan sholat gak bisa menggunakan air, maka dia tayamum. Hadas besarnya masih tetap ada, sehingga nanti ketika suatu saat ada air ataupun bisa menggunakan air, dia tetap harus mandi karena hadas besarnya belum hilang. Bisa dipahami, Pak? Nah, dengan beberapa ketentuan orang bisa tayamum sebagai pengganti wudu ataupun mandi. Yang pertama, lifaqdi ma'in, karena tidak ada air. Tidak ada air. Yang pertama, ma'idha hala bainahu wa bainal ma'i sab'un. Air ada sebetulnya, tapi untuk sampai kepada air tersebut, waduh, tantangannya luar biasa. Ada buaya. Air ada di kolam buat wudu, itu satu-satunya. Mau wudu ada buaya di situ. Itu ada hewan buas. Kalau wudu di situ, waduh, bisa disantap sama buaya. Nah, maka dianggap tidak ada air, silahkan tayamum. Tahu yang lainnya. Kemudian memang tidak ada air di sekitarnya. Wa mahallu jawazit tayammum indal faqri idza talabahu min rahlihi wa rifqatihi wa nadhara hawalaihi. Ketika ia merasa tidak ada air di sekitarnya, tapi masih ada keraguan, mungkin di situ ada ya, mungkin di daerah situ ada ya. Nah, wajib mencari dulu. Mungkin di sini nggak ada, tapi di kota Bumi kayaknya ada air buat wudu nih. Kejar dulu ke sana.
Nah, terkecuali karena kejauhan sehingga untuk mencari air tersebut habis waktu sholat, silahkan tayamum. Ada air tapi kayaknya ada tapi di kali deras. Itu. Kalau kita mengejar ke sana, aduh habis waktu sholat, nah maka silahkan tayamum sebagai penggantinya. Atau yakin gak ada air, kalau begitu udah gak harus nyari-nyari lagi kalau sudah yakin. Seperti posisinya kita ada di padang pasir, susah menemukan air, langsung aja tayamum. Datang waktu sholat, tayamum. Sama kalau seperti gambaran yang beragama, kita posisi ada di tengah laut, itu ada di atas kapal, padahal banyak air di laut, tapi ketika mau wudu, aduh takut kecemplungnya. Nah, kebetulan bawa tanah, tayamum meskipun di sekitarnya banyak air, itu dianggap nifaq bimain au khaufi ma'durin. Nah, pertama nifaq bimain karena tidak ada air. Yang kedua au khaufi mahdurin, takut sesuatu yang dikhawatirkan min istimalihi, dari menggunakan air. Air ada, tapi apabila menggunakan air ini saya sedang sakit, ya. Sakit sehingga kalau kena air bisa tambah parah sakitnya. Nah maka itu silakan tayamum. Dalam kitab Safinah dijelaskan, pertama memang bisa tambah sakit dengan menggunakan air, silakan tayamum. Atau karena menggunakan air bisa hilang sebagian anggota karena busuk, silakan tayamum. Atau dengan menggunakan air bisa hilang kemanfaatan anggota badan tersebut, silakan juga tayamum. Kalau kena air bisa lumpuh, atau ini enggak kenapa-napa meskipun kena air tapi dirasanya sakit kalau kena air, silakan. Makanya di sini apa penjabaran dari satu ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu menuntut seseorang itu hanya semampunya. Itu semampunya itu berarti dengan aturan-aturannya. Itu gak bisa wudu ada tayamum. Kemudian wa biturabin tahurin, tayamum itu biturabin dengan tanah, tahurin yang mensucikan, lahu ubarun tanahnya yang berdebu. Jadi tayamum itu dengan tanah yang berdebu, bukan dengan debu tapi dengan tanah yang berdebu. Jadi jelas di sini apabila tayamum cukup dengan debu tidak sah. Tembok itu bukan tanah, tembok cuma kira-kira ada debunya di situ. Itu di jok mobil itu tidak sah menurut kitab ini. Nah, mazhab Syafi'iyah tetap harus ada tanahnya. Ambil tanahnya, tanahnya pun yang berdebu karena ada tanah yang tidak berdebu. Maka di sini kharaja bihi ma la mubalahu, maka dengan
tanah yang berdebu, keluarlah tanah yang tidak berdebu. Seperti apa? Seperti mandan tanah yang basah. Gak ada debunya tanah basah. Yang kedua, seperti tanah yang bukan percoy, tanah dari air, itu tanah yang berdebu itu adalah tanah, kalau ini bahasanya apa, seperti lumpur kalau sudah kering, nah itu berdebu. Kemudian kan ada kalau kita di selokan itu bawahnya itu tanah hitam seperti butiran-butiran kerikil yang halus. Nah itu enggak ada debunya. Ya silakan. Itu masalah tayamum. Wa arkanuhu. Kemudian ada rukun-rukun tayamum. Yang pertama niyatus ibahati sholatil mafrudati. Niat membolehkan sholat. Nawaitu tayammuma istibahati sholati. Nawaitu tayammuma, niat saya tayamum istibahati sholati, supaya boleh mengerjakan sholat. Nah niatnya lain, tidak dirofil hadasi, tapi istibahati sholati. Niat saya tayamum supaya boleh sholat, itu niatnya. Al-mafrudati, sholat yang difardukan. Kapan niatnya? Makrunatan binaqlit turabi, yaitu disertai atau bersamaan dengan memindahkan tanah. Yang kedua, wa mashu wajhihi tsumma yadaihi, mengusap muka kemudian mengusap kedua tangan, itulah tayamum. Contohnya seperti ini. Bapak siapkan dulu tanahnya, cari tanah yang menurut kita ini ada debunya dan juga mensucikan, suci dan mensucikan. Gitu. Jangan yang sudah tercampur dengan kotoran, cari tanah yang suci, pisahkan. Pakai wadah, berarti tanahnya kering, siapkan. Nah, terus kalau dalam kitab Safinah di antara syaratnya adalah ijtihad terhadap arah kiblat. Kita nyari dulu arah kiblat di mana, bukan berarti tayamum harus menghadap kiblat, tapi kita harus tahu dulu arah kiblat di mana, karena ini adalah bersuci yang darurat. Ya, udah cari kiblat, udah. Kalau sambil menghadap kiblat bagus, tapi tidak pun gak jadi masalah. Siapkan. Setelah disiapkan, maka simpanlah si tanah itu di tempat yang aman dari mustakmal. Aman dari mustakmal bagaimana? Karena sama seperti air pun ada mustakmalnya. Kalau kita wudu, bekasnya masih ada tetesan kembali ke air yang sedikit, airnya jadi mustakmal. Maka tanah pun sama. Kita lihat arah angin. Kalau arah angin bertiup ke sebelah sana, berarti jangan menyimpan tanah di sebelah kiri, simpan tanah di sebelah kanan. Ambil. Kemudian setelah diambil, buang itu. Mulai sambil niat nawaitu tayammuma istibahati sholat. Itu. Jadi prakteknya, nah, buang, tempel tangan kanan di atas di jidat sini, tangan kiri di dagu, diputar. Udah.
sekali cukup. Kemudian ini ambil lagi, buang bagian tangan, tarik, sudah selesai. Bidor bata ini 2 kali udah cukup, 1 buat muka, 1 buat tangan. Itu nggak berulang-ulang, nggak seperti wudhu. Nggak usah. Di sininya bidor bata ini 2 kali ngambil, gitu dengan 2 kali. 1 ambil. Nah, maka ini biar nggak terlalu cemong nanti, yang penting kita. Ambil lagi, buang. Caranya begini. Setelah ini dua-duanya, ini ujung jari, ini dipisahin, tarik yang kiri kanan sampai ke sikut, dibalik. Setelah dibalik, nah ini jempol ketemu jempol. Ini kan belum dipakai, ya, yang ini belum dipakai. Di sini tarik ke belakang, nah, ujungnya di sini, jempol ketemu jempol. Jadi nggak ada yang mustakmal, gitu. Jadi bukan seperti wudhu, bukan begitu. Nah, itu praktek tayamum. Bisa paham Pak kira-kira Pak? Coba dipraktekkan Pak. Bagaimana nih? Ambil ya. Buang dikit itu, nah tarik, muter ujungnya yang kiri, nah itu. Kemudian ambil lagi, nah ini begini, nah di ujung nih sini nih, jangan sampai ada yang kelewat. Ini siap kukunya nih, tarik belakang sampai sikut. Ini yang dibalik. Kayak belajar PSHT aja ini. Set gitu. Nah. Set. Jurus apa itu Pak Haji? Binak liturabi wa masjid. Cukup. Apakah itu pengganti wudu ataupun tayamum, ataupun mandi, tayamumnya seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Syuhada, mudah-mudahan jadi amal soleh. Nah, ganti wudhu, tayamumnya muka sama tangan. Ganti mandi pun muka sama tangan, segitu-gitunya. Jangan mentang-mentang ganti mandi guling-guling di tanah. Itu saya junub katanya nggak bisa mau tayamum guling-guling di tanah. Oh, tetap tayamumnya seperti itu. Itu karena niatnya pun tidak ditentukan, tidak seperti wudhu. Wudhu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Ini cukup 1, listibahatis sholat, supaya boleh sholat. Walau tayaqqana, dan apabila orang tersebut yakin ma'an terhadap adanya air akhirul waktu, di akhir waktu, fantidharuhu, maka adapun menunggu air, afdalu, ialah lebih utama, lebih afdal. Datang waktu subuh jam 4, kita mau wudhu, gak ada air. Aduh, gimana? Nyari-nyari gak ada. Tapi kayaknya sekitar jam 4:30 ada, atau jam 6, jam 5:30 ada nih. Atau jam 5 lewat 20 menit ada. Masih ada sisa waktu 10 menit lagi. Nah, mendingan nunggu. Itu kalau kita yakin.
Mau sholat zuhur nggak ada air, tapi yakin nanti sekitar jam 2:30 kayaknya ada nih air, yakin ada air. Maka lebih baik nunggu air meskipun sholatnya akhir waktu. Wa illa fatajiru tayammumin, apabila dia tidak yakin di akhir waktu ada air, maka yang lebih utama adalah segera tayamum. Wa idam tana istimahu fi udwin, wa idam tana'a, dan apabila terhalang opo istimaluhu menggunakannya air fi udwin di satu anggota, wajaba maka wajib opo tayamumun tayamum, wa ghuslu sahihin dan membasuh yang sehat, wa mashu kulli satiri dan mengusap seluruh yang menutup, ad-dharri yang madarat bahaya, opo naz'uhu melepasnya satir bimain dengan air. Nih. Apabila terhalang untuk menggunakan air di satu anggota, nggak bisa pakai air, kenapa? Ada luka di tangan, ada luka, sedangkan tangan ini anggota wudu, ada luka di perban lagi. Nah, ini bagaimana? Sedangkan wudu itu semuanya harus kena air, nggak boleh ada yang tidak kena air, harus tidak ada penghalang. Maka wajib tayamum. Pertama wajib tayamum seperti tadi prakteknya. Setelah itu ghuslu sahihin, wudu dengan membasuh yang sehat. Tayamum dulu, kemudian wudu dengan membasuh yang sehat. Yang lukanya yang tertutup cukup diusap. Itu. Jadi kewajibannya wudu juga, tayamum juga. Tidak cukup dengan tayamum saja, karena masih ada bagian yang sehat. Mana dulu, tayamum dulu atau wudu dulu? Nah, di sini kalau untuk wudu tayamum dulu baru wudu. Tapi wala tartiba bainahuma li junubin. Kalau orang junub yang berhadas besar silakan bebas, mau wudu dulu silakan, mau tayamum dulu silakan. Kita junub itu punya hadas besar, mau mandi, ada luka perban di perut, bekas operasi, silakan tayamum dulu, tayamum dulu. Setelah tayamum baru mandi yang ininya dilewat, yang luka cukup diusap dengan air. Itu setelah itu mau mandi dulu silakan mandi, itu basuh yang sehatnya, yang tertutup perban diusap saja. Setelah itu tayamum silakan. Jadi tidak cukup dengan tayamum saja, atau dan tidak cukup dengan wudu saja ini diusap yang luka, tidak cukup. Seandainya seperti itu dianggap sholat dihormatil waktu, bukan sholat, jadi tetap nanti harus membayar sholatnya.
ya, di rumah sakit terbaring itu ini diinfus, nggak ada luka, cuma ada infus saja, sedangkan infus pakai perban. Ini datang waktunya sholat wudu, setelah wudu ininya cukup diusap, sholat nggak tayamum selama seminggu seperti itu, bagaimana silakan, tapi setelah itu qada lagi selama seminggu, karena yang tadi dianggapnya sholat dihormatil waktu, silahkan semampunya. Aduh, kalau ya wudu ya tayamum repot, udah sakit lagi kan, ya silahkan, tapi itu dianggap dihormatil waktu, nanti bayar lagi sholatnya. Bisa dipahami Pak? Wala yusolli bihi illa far'a au udwaini fatayammumani, atau yang luka itu ada 2 anggota, maka 2 kali tayamum. Di sini 1 luka yang pakai perban, di sini 1 tayamumnya 2 kali. Aduh, kayaknya mendingan gak sholat. Ya silakan pilihan, kalau agama udah mencoba memberi solusinya seperti itu. Kalau masih bisa kita melaksanakan sholat dengan nambah repot seperti itu, ya wudu, ya tayamum. Tayamumnya bukan 1 kali karena banyak lukanya, ya sakit lagi, tapi masih bisa sholat, berarti luar biasa pahala di hadapan Allah. Karena apa? Al-ujrah biqadril masaqah, pahala itu tergantung repotnya kita. Itu pahala itu. Kalau semakin banyak tantangan, semakin banyak pahalanya. Itu. Semakin banyak pahalanya. Tapi kan emang berat. Pasti pilihannya mendingan gak usah, tar aja lah. Itu sakit ini. Nah, ya silahkan. Itu pilihan dalam agama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jangankan buat apa, buat yang di luar Islam, yang di dalam Islam pun gak ada pilihan. Ya apa, gak ada paksaan, hanya ada pilihan nih. Kalau nggak bisa ini, solusinya begini. Tinggal ngambil, udah matang semuanya. Wala yusalli bihi illa fardhon wahidan, tidaklah sholat orang tersebut bihi dengan tayamum illa fardhon wahidan, kecuali satu fardu. Kalau wudu, sekali wudu, yang penting belum batal, mau beberapa fardu pun silakan. Sebelum maghrib wudu, sholat untuk sholat maghrib. Begitu datang isya belum batal, sholat lagi silakan tanpa wudu. Begadang nyampe subuh nggak batal, sholat subuh sabat lagi nggak pakai wudu. Belum mau tidur sampai duhur belum batal juga, kuat dia nggak kencing. Langsung sholat lagi silakan, wudu bebas. Mau satu wudu buat seminggu juga yang penting nggak batal. Tapi tayamum, 1 kali tayamum, 1 kali fardu, meskipun nggak batal. Itu illa fardhon wahidan walau nadron, meskipun itu sholat fardu yang dengan wasilah nadar. Tadinya bukan fardu, dikarenakan nadar sebelumnya jadi wajib. Nah itu pun sama 1 kali. Wasoha janaizu ma'a fardin, tapi sah 1 kali tayamum untuk sholat fardu dan sholat jenazah. Itu nawaitu tayamuma listibahati sholati, tayamum sholat duhur. Setelah sholat duhur udah disiapin jenazah buat disolatin, gak harus tayamum lagi, langsung begitu.
Ada pertanyaan Pak? Oh, silakan. Ini Pak, Ustaz, untuk masalah tanah di sini mungkin agak susah prakteknya Pak Ali. Misalkan kita mau tayang itu ada pasir gitu, kita ambil satu ini bisa dipakai. Iya seperti itu. Yang penting tanahnya ada debunya. Gitu. Ada kalimat naklut turab. Di antara syarat tayamum itu ada memindahkan tanah, siapkan tanahnya. Itu artinya menyiapkan tanahnya. Itu setelah itu baru pakai. Tapi harus yakin pasir itu bersih, nggak ada kotor. Iya betul. Ya, wah nggak ada di material banyak. Malah di hal banyak. Mungkin pasir boleh. Hah? Boleh pakai pasir. Yang penting Kan pasir. bukan tanah. Hah? Itu kan bukan tanah. Yang penting ada debunya. Kita kan kelihatan ada debu atau tidak. Nah. Saya mau berusaha semua. Bagaimana aja semua kayak lu semua berusaha. Enggak kan tadi. Enggak tadi. Tadi cuma muka dan tangan. Iya. Kaki dia udah. Kopinya belum nyampe. Nah, kalau lihat kondisi tadi yang mengharuskan kita ada tanah atau pasir, Iya. karena kondisi darurat, sepertinya berarti lebih sulit tayamum kalau menurut saya daripada wudhu. Untuk orang yang di kondisi seperti di sini dia sehat tidak ada air mungkin lebih mudah. Tapi kondisi orang sakit di rumah sakit yang belum tentu juga rumah sakitnya rumah sakit Islam gitu kan. Seperti itu jauh lebih sulit, ya jauh lebih susah gitu kan untuk dia tayamum karena kan nggak akan ada tanah gitu kan. Kalau memang yang tadi dikatakan di dinding itu dia tidak boleh karena memang bukan tanah gitu kan. Nah itu seperti apa solusinya? Pertama, aturan seperti itu. Yang kedua, ketika dia tidak bisa tayamum sendiri, bisa ditayamumin. Itu. Ketiga, nggak ada yang tayamumin. Nggak ada yang tayamumin, ya sholat dihormati waktu. Itu tetap sholat setiap pada waktu seperti tadi. Nah, sholat dihormati waktu itu kalau memang kita sudah direncanakan, ini wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, sholat dihormati waktu silakan. Bagaimana sholat dihormati waktu? Sholat dihormati waktu itu artinya sholat untuk menghormat waktu sholat. Itu. Prakteknya bagaimana? Kita bisa sholat dengan sempurna. Silakan berdiri, kalau bisa menghadap kiblat, silakan. Itu. Dengan sholat seadanya pun gak bisa sempurna, semampunya, sekalipun tidak menghadap kiblat. Ini posisi apa? Ranjangnya tidak menghadap kiblat. Mau bolak-balik bagaimana nih? Begini datang waktu sholat udah nggak berdaya sholat, gerakannya bagaimana? Ya semampunya, dengan isyarat pun jadi. Usolli bi hurmati waqti dhuhri lillahi ta'ala Allahu akbar, baca bismillah, ruku Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, dan selanjutnya dengan isyarat saja. Itu selesai salam. Begitu datang lagi waktu asar, kondisinya belum berubah, dihormati waktu lagi. Nah nanti begitu udah sehat, udah mampu melaksanakan sholat dengan semua syarat-syarat sebelum sholat, dibayar. Sholatnya udah bisa wudhu ataupun
sholatnya, tak bisa wudu pun udah bisa tayamum. Maka yang tadi selama kita sholat dihormatil waktu dibayar, dikodok. Kodoknya bagaimana? Kalau mampu sekaligus bayar sekaligus, kalau nggak mampu sekaligus dicicil. Cicilnya bagaimana ya terserah. Mau setiap sholat fardu jadi 2 kali, yang satu niatnya ada lillahi ta'ala, kemudian sholat lagi niatnya qada lillahi ta'ala. Berapa lama? Kalau tadi seminggu ya seminggu, jadi nanti pas. Itu kodoknya seperti itu. Nah, apa hikmahnya? Kalau menurut nafsu kan, kalau nantinya harus dikodok, ngapain sholat? Gitu. Ngapain harus sholat? Nanti juga dibayar. Nah, ulama menjelaskan hikmah daripada sholat dihormatil waktu itu adalah apabila seseorang belum sampai kepada waktunya mengkodok, tiba-tiba ajalnya datang, tidak akan menjadi hutang. Tidak akan menjadi hutang. Tapi kalau tidak dihormatil waktu, mentang-mentang sakit, nanti kalau udah sehat dikodok dah. Ternyata umurnya nggak sampai pun mengkodok, jadi hutang. Jangankan beberapa kali sholat, satu sholat pun jadi hutang. Karena wajibnya sholat itu ketika datang waktu sholat, umurnya ada, wajib sholat. Makanya diutamakan awal waktu. Kenapa? Karena sudah datang kewajibannya. Kita sekarang udah sholat subuh, sampai nanti sebelum zuhur gak ada kewajiban sholat. Gak ada kewajiban sholat. Begitu datang waktu zuhur, ada kewajiban sholat. Ntar aja lah, jam 2 tanggung. Ternyata jam 1, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hutang sholat zuhur. Karena sudah datang kewajiban sholat. Kita kan nggak tahu hutang satu waktu, cuma satu waktu sholat doang katanya. Satu kali sholat fardu ditinggalkan 500 tahun di neraka. Satu kali. Berapa kali? Alhamdulillah min dzalik. Nah itulah. Tapi aturan tetaplah aturan. Artinya sholat memang ada waktunya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi seperti itu. Tetap yang namanya tayamum harus dengan tanah. Ketika tadi misalkan dianggap sulit, masih ada solusinya. Karena ada dalam satu istilah ilmu fikih ada yang namanya faqidut tahuraini. Seseorang yang tidak bisa wudu dan juga tidak bisa tayamum. Bagaimana? Sholat dihormatil waktu. Bukan hanya yang sakit, kita lagi di kendaraan ini. Lagi di kendaraan di bis. Berangkatnya tanggung, berangkat habis zuhur. Udah sholat zuhur, masih di bis. Itu perkiraannya nanti asar nyampe. Masih bisa sholat asar di tempat, ternyata macet. Udah mau habis di waktu asar. Nanti dijamak saja dengan maghrib, bisa nggak? Nggak bisa. Masih mending bisa dijamak dengan waktu sebelumnya, sesudahnya. Ini asar dan maghrib nggak bisa dijamak juga. Ini kan tanggung. Lain lagi kalau berangkatnya sebelum zuhur. Berangkatnya sebelum zuhur, macet nih. Zuhur udah mau habis, masih bisa dijamak dengan asar. Niat jamak takhir nanti asar. Tapi ini zuhurnya udah sholat, asar belum, tapi asar udah mau habis. Aduh, gimana nih? Nah, udah pasti ini akan kelewat asar itu. Jangan diabaikan. Sholat dihormati waktu.
di jok mobil, usolli dihormati waktu asri lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Dengan isyarat saja. Gak harus keluar ke lorong-lorong buat sholat, gak usah. Itu. Setelah selesai, assalamualaikum. Selesai sholat itu. Nyampe sana waktu maghrib, bisa sholat. Alhamdulillah wudu. Apa dulu sholat? Sholat qada asar dulu, baru sholat maghrib. Gitu Pak. Jadi jangan udahlah nanti dibayar aja. Kalau nggak nyampe, nggak dihormati waktu, nanti aja lah. Ini udah tanggung lewat. Nah itu ancamannya, kalau nggak sempat bayar akan menjadi hutang. Bagaimana Pak? Nah itu yang mungkin ada pendapat yang lain, tapi silahkan yang punya pendapat. Misalkan ada mazhab yang lain saya nggak tahu, karena yang saya pelajari adalah mazhab Syafi'i, makanya yang disampaikan pun mazhab Syafi'iyah. Andai saja misalkan ada di luar mazhab Syafi'i yang membolehkan tersebut, ya yang penting dia masih bermadhab, ya silahkan. Itu. Apakah kita berdosa jika meninggalkan mengundur waktu sholat dalam menunda sebentar tanpa udur satu tiduran karena kerjaan atau karena masih lelah gitu? Apakah kita berdosa mengundur sholat? Tidak berdosa. Karena apa? Karena sholat memang ada waktunya. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bil karoha, ada waktu jawaz bila karoha. Itu ada waktunya. Tapi ada kita mengejar keutamaan. Itu mengejar keutamaan. Seperti hanya sholat fardu saja, memang itu wajibnya. Kalau kita nggak sholat sunnah, dosa enggak? Enggak. Itu memang itu sunnah, nggak sholat, tapi kita nggak punya keutamaan. Seperti di dalam sholat kan tahu yang wajibnya baca Al-Fatihah, takbir, baca Al-Fatihah. Kita malah baca doa iftitah, padahal nggak wajib. Gitu. Nah, kita mengundur sholat, nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, bisa santai-santai aja. Itu. Tahu ini, ya silakan, memang ada aturannya. Nah, apalagi misalkan ada ini lagi kerja. Tapi nanti akan kembali kepada niatnya apa unsur dia mengundurkan sholat. Nanti sesuatu saat yang dia niatkan pun akan dia rasakan akibatnya. Itu sengaja mengakhir-akhirkan sholat, itu akan ada akibatnya bagi dia sendiri. Kalau memang bisa awal waktu, ya kenapa tidak awal waktu? Tapi kalau memang ada kesibukan sedang kerja, memang ada waktunya sholat sudah ditentukan, silakan. Kecuali sampai habis waktu dosa, mundur sholat. Ternyata begitu dia ingat mau sholat, waktu gak cukup buat sholat. Baru 2 rakaat udah ada asar, yaitu haram sholatnya. Berarti meskipun sholatnya jadi dosa kalau seperti itu. Nah di situ ada namanya waktu hurmah, waktu sholat yang haram. Artinya mengerjakan sholatnya dalam keadaan dosa. Jadi sholatnya tapi dapat dosa. Ketika sholat, sebagian masuk waktu sholat, sebagian lagi di luar waktunya. Ada waktu darurat, kalau waktu darurat gak apa-apa.
Waktu darurat seperti apa? Seperti perempuan yang habis haid. Perempuan kering haid jam 3 kurang 15 menit. Masih ada waktu zuhur. Ya, wajib sholat zuhur. Mandi. Selesai mandi, dia sholat zuhur. Ternyata baru karena udah habis makan. Allahu Akbar. Ada asar. Sholat zuhurnya jadi sah dosa tidak dorong. Kadang-kadang 3 paham, tanggung nanti aja asar, nah itu yang dosa. Begitu kering masih ada waktu sholat, wajib sholat di waktu itu. Meskipun 5 menit lagi baru kering haidnya, wajib sholat. Gak keburu, waktu mandi pun 5 menit, sebelum ada asar silakan mandi. Nanti begitu sholat datang waktu asar, kodok sholat zuhur karena sucinya di waktu zuhur. Bapak mungkin gak head, tapi istri anak bapak head, kasih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Udah siang Pak, jam 5:30 sekarang Pak. Tinggal